وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yustajabu laha wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma 'allimna ma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bikaramika 'ilma ya rabbal alamin. Kita mulai dari kalimat wa wasafa Allahul Qur'ana bi annahu ahsanul hadits. Sahih enggak, Pak? Kita masuk ke dalam al-matlubu minal Qur'ani fahmu ma'ani. Mulainya dari wa bayyana subhanah. Ya berarti paragraf sebelumnya. Oke. Itu mulai dari situ atau selesainya di situ? Oke, baik. Ahsan. Qala hafizahullah wa bayyana subhanah anna sababa 'adami hidayati man dhalla 'anis siratil mustaqimi huwa tarku tadabburil qur'ani wal istikbaru 'an sama'i. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya sebab tidak diberi hidayahnya orang yang menyimpang dari jalan yang lurus, sebab tidak dapat hidayah adalah di antaranya tarku tadabburil Qur'an, tidak mau mentadabbur Al-Qur'an. Wal istikbaru an sama'i, dan sombong akan mendengar Al-Qur'an. Tarku tadabburil Qur'an dan al-istikbar an sama'i itu ajaibnya bisa terjadi pada orang pembaca Al-Qur'an. Ajaib. Ya, tarku tadabbur dan al-istikbar an sama'il Qur'an itu bisa terjadi pada qari atau orang yang bahkan jadi imam. Ya, bahkan jadi imam. Jadi tidak semua yang kemudian menjadi imam dapat hidayah dari bacaan Al-Quran, enggak mesti. Karena al-matlub yang diminta dari Al-Quran adalah memahami maknanya. Boleh jadi seseorang hanya mau mendengar suara dirinya saja dalam membaca Al-Quran dan tidak mau mendengar pihak lain membacakan Al-Quran. Atau ketika mendengar pihak lain membaca Al-Quran, dia hanya kepikiran tentang kesalahan-kesalahan pihak lain. Dari segi tajwidnya, atau dari segi su'udzannya kepada pihak yang membaca Al-Quran, bahwasanya dirinya lebih baik daripada pembaca tersebut. Ya. Jadi ini modal yaitu tadabbur Al-Quran dan sama Al-Quran. Itu memiliki kepentingan tersendiri. Sama atau mendengarkan Al-Quran, jangankan kita, Rasulullah SAW pernah memerintahkan sahabatnya untuk membacakan untuknya Al-Quran, surat An-Nisa. Ya. Dari awal dan kemudian sampai sekian halaman, sampai ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika 'ala haula'i syahida
Rasulullah suruh berhenti sampai situ. Kemudian sahabat yang membaca Al-Quran tersebut melihat air matanya penuh dengan air mata. Artinya selevel Rasulullah SAW itu beliau tetap ingin mendengar Al-Quran melalui lisan sahabatnya. Maka ketika kita mengalami futur dalam mentadabburi Al-Quran dan mempelajarinya, atau biasanya ngafal Al-Quran tapi kok kali ini kita nggak seperti itu, maka di antara triknya adalah, kalau untuk zaman sekarang, setel MP3 Al-Quran sepenuhnya di rumah. Kalau bisa dengan beberapa masyayikh atau beda-beda masyayikh, beda-beda surat secara random, secara acak. Ya, mungkin pas waktu kita rebahan sambil mendengar Al-Quran itu mulai perlahan mulai seperti ada yang tumbuh dalam kalbu kita, kerinduan dan kecintaan menuju Al-Quran. Itu diantaranya. Ya, jadi setel aja MP3 Al-Quran di rumah kita. Begitu. Ya. Faqala ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Mu'minun. Qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tanqisun. Tutla 'alaikum, sahih. Mustakbirina bihi samiran tahjurun afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'uhumul awwalin. Tutla tahjurun. Seperti ada yang hilang ini. Al-Mu'minun. Oke. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, qad kanat ayati tutla 'alaikum fakuntum 'ala a'qabikum tanqisun. Ya, ini sungguh ayat-ayatku tutla 'alaikum, telah dibacakan, selalu dibacakan atas kalian. Fakuntum 'ala a'qabikum tanqisun, tetapi kalian selalu berpaling ke belakang. Karena apa? Karena mustakbirina bihi samiran tahjurun, karena sombong terhadap apa yang dibacakan itu. Samira, mengucapkan perkataan-perkataan yang keji terhadap Al-Quran. Tahjurun, ketika kalian, samira ini di waktu malam. Ya, di waktu malam. Karena samar, yaitu di masa-masa ketika nggak kelihatan atau kurang kelihatan. Yaitu tahjurun, mengucapkan perkataan-perkataan keji terhadap Al-Quran pada waktu malam. Afalam yaddabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Maka tidakkah mereka menghayati, mentadabburi firman Allah Subhanahu wa ta'ala, atau adakah telah datang kepada mereka apa yang tidak pernah datang kepada nenek moyang mereka dahulu? Ay annahum law tadabbarul qur'ana la aujaba lahumul iman wa la mana'ahum minal kufri wal isyan. Bahwasanya mereka, seandainya mereka mentadabburi Al-Qur'an, maka pasti terwujud pada mereka iman. Dan pasti tadabbur tersebut mencegah mereka dari kekufuran dan kemaksiatan. Fadalla dzalika ala anna tadabbur al-Qur'ani yad'u ila kulli khairin wa ya'simu min kulli syarr. Yang menunjukkan bahwasanya mentadabburi Al-Qur'an itu akan mengantarkan kepada segala kebaikan dan menjaga pentadabburnya dari segala keburukan. Selain itu, mentadabburi Al-Qur'an itu menghindari kita dari gabut, ikhwan. Ya, gabut enggak jelas. Enggak ada kerjaan, wa idza faraghta fansab. Ya, maka istilah dengan amalan saleh di antara tadabbur Al-Qur'an. Dari dulu sampai sekarang Anda mewasiatkan ke semua orang, ya, harus memiliki minimal 1 seri kitab tafsir di perpustakaan rumahnya. Minimal 1 seri kitab tafsir. Ya, minimal misalnya tafsir Al-Aisar atau tafsir As-Sa'di. Sampai 1 seri 30 juz. Sehingga kalau misalnya dia mentadabburi ayat yang sedang dia baca hari itu,
Dia tinggal buka kitab tafsir tersebut dan silahkan dia renungkan untuk kehidupannya. Menghindarkan diri dari apa? Dari bengong, dari gabut nggak jelas. Ya, yad'u ila kulli khair wa ya'simu min kulli syarr. Kemudian kata Syekh Abdul Razzaq hafizallah, wa wasafa Allahul Qur'ana bi annahu ahsanul hadits. Allah Ta'ala mensifati Al-Quran bahwa Al-Quran adalah sebaik-baik perkataan. Wa annahu ta'ala thanna fihi minal ayat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dalam Al-Quran dari ayat-ayat. Wa raddada. La. Thanna artinya thanna. Thanna fihi minal ayat. Thanna artinya mengulang. Thanna artinya mengulang. Kalau asna memuji. Ya. Makanya disebut ada as-sab' al-mathani, yaitu 7 yang diulang-ulang. Jadi thanna di sini maksudnya ulang. Wa annahu ta'ala thanna fihi minal ayat. Thanna fil Qur'an, yaitu mengulang-ulang terhadap kenyataan bahwa Al-Qur'an itu ahsanul hadits dari ayat-ayat. Wa raddadal qawla fihi liyufham, dan mengulang-ulang perkataan tentang kenyataan bahwasanya Al-Quran adalah ahsanul hadits atau sifat Al-Quran agar terpahami. Jadi di antara hikmah dari tardid dan takrar adalah agar dipahami lebih dalam. Ya. Kenapa beberapa pelajaran kok seolah diulang-ulang? Karena agar faham. Ya. Jadi bitakrori yufham. Dengan adanya pengulangan, permasalahan atau hal akan dipahami dengan lebih baik insyaallah. Sebagaimana ketika mengasah pisau itu harus berulang pengasahannya, enggak bisa sekali doang. Wa anna juludal abrari 'inda sama'ihi taqsha'iru khasyatan wa khaufa. Dan bahwasanya kulit-kulit orang yang baik ketika mendengar Al-Quran, maka akan semacam kalau bahasa kita tuh merinding. Ya, ada gejolak merinding di kulit, sehingga pori-porinya itu seperti menonjol, dan bulunya seperti menegak. Karena apa? Karena khasyatan wa khaufa. Taib, apakah mesti harus dengan merinding ketika antum takut? Atau ini hanyalah suatu misal? Wallahu a'lam, ini suatu misal. Yang paling terpenting adalah qalbunya. Karena pori-pori orang beda-beda ya. Ada yang ketika dia qalbunya ketakutan, nggak ada merindingnya sama sekali. Ya nggak? Misalnya putra antum punya pori-pori nggak? Nggak mungkin nggak punya. Tapi ternyata antum karakter pori-porinya nggak seperti itu. Tapi terasa takutnya luar biasa ketika mendengar Al-Quran. Mungkin. Taqsha'iru khasyatan wa khaufa. Faqala ta'ala, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Taqsha'ir. Jadi Allah Ta'ala lah yang menurunkan al-ahsanul hadith, sebaik-baik perkataan, yaitu kalamnya Al-Quran, suatu kitab. Ahsanul hadithi kitaban mutasyabiha, yaitu suatu kitab yang serupa ayat-ayatnya, banyak keserupaan di ayat-ayatnya. Mathaniya. Nah, mathaniya di sini artinya yang berulang-ulang. Mathaniya di sini artinya berulang-ulang. Jadi ada beberapa karakter ayat yang mutasyabih, saling serupa satu sama lain, dan mathani, yaitu berulang-ulang. Taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Ya, yang gemetar, iqsha'arra, yaitu ada getaran di kulit orang-orang yang takut kepada Rabb-nya. Jadi nggak mesti ditafsirkan merinding, tapi ada semacam perubahan kulit gitu, ada getaran. Ya. Tsumma talinu juluduhum, kemudian menjadi tenang kulit mereka, wa qulubuhum, dan qalbu-qalbu mereka ila dzikrillah,
menuju zikir pada Allah. Lihat di sini ada dua sifat untuk julud, yaitu sifat iksyi'rar dan sifat lin. Sifat iksyi'rar dan sifat lin. Iksyi'rar itu berarti ada gejolak di kulit-kulit mereka. Nah, kulit ini ibarat sebagai perwakilan untuk seluruh apa yang diliputi oleh kulit. Ya, kalau misalnya di tangan, nah, seperti kulitnya bergetar, padahal satu tangan bergetar. Sifat pertama iksyi'rar, yaitu adanya getaran di kulit. Dan illat dari iksyi'rar adalah al-khasyah. Karena taqsya'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Maka dalam fi'il yakhshawna di sini kita bisa mengistinbatkan dia sebagai illat atau sebab kenapa terjadi iksyi'rar pada kulit-kulit itu. Dan orang yang ketakutan biasanya ya itu, gemeter. Tapi thumma talinu juluduhum wa qulubuhum. Kemudian melunaklah, melembutlah julud, kulit-kulit mereka dan juga kalbu mereka. Di sini sifat kedua lin. Dan keberadaan tartib thumma menunjukkan bahwasanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada ujung-ujungnya pasti menenangkan itu. Jadi keberadaan tartib thumma menunjukkan bahwasanya jangan pura-pura nengok, tidur aja. Menunjukkan bahwasanya kalbu itu pasti akan melembut dan fisik itu pasti akan lebih tenang dengan sebab mendengar atau membaca Al-Quran atau berzikir. Itulah ketika kita takut pada Allah Ta'ala malah makin tenang. Tapi ketika kita takut pada makhluk malah makin enggak tenang, gelisah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Itulah petunjuk dari Allah Ta'ala yang Allah beri hidayah pada siapapun yang Allah kehendaki. Maka keterjadian iksyi'rar dan juga lin terhadap julud dan qulub itu tuh petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu terserah Allah siapa yang Allah taala inginkan terjadi pada dirinya seperti itu. Ya. Jadi ketika misal kita menginginkan terjadi pada diri kita hal ini iksyi'rar dan juga lin pada julud dan qulub kita, misal kita ingin membaca Al-Quran surat apa yang antum suka, misal surat Yasin, misal. Karena di dalamnya ada ini, ada itu, dan ya, hal yang antum sangat rindukan untuk membacanya. Antum kemudian ikhtiar berusaha untuk membaca surat Yasin itu. Maka kalau terjadi pada diri antum hal-hal ini, maka kita itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya. Tapi kalau tidak terjadi, berarti Allah Ta'ala belum memberi hidayah untuk antum dalam masalah ini. Dan berarti itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manusia hanya bisa berusaha dan tidak bisa mengatur hasil. Maka hasilnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hidayah dari Allah. Dzalika hudallahi yahdi bihi may yasha. Tapi seseorang ketika dia berikhtiar untuk mendapatkan tadabbur Al-Quran atau hal-hal lain semuanya, untuk ikhtiar untuk apapun. Maka ingat dia firman Allah di hadits qudsi. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku sesuai dengan persangkaan hambaku terhadapku. Ya kan? Falyadhunna bi ma syaa. Maka silahkan dia mempersangkakan tentang diriku sesuai kehendak dia. Antum mau persangkaan apa? Kalau antum misalnya mau ikhtiar untuk mentadabburi Al-Quran supaya bisa terjadi pada diri antum hal ini, antum mau mulai usaha menuju ini, maka antum husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memberikan antum yang terbaik dari pembacaan ini. Itu husnuzan. Tapi kalau dari awal ragu, Allah kayaknya enggak sayang sama saya dan seterusnya. Maka fa in kana khairan falah. Kalau misalnya baik, husnuzan, maka buat dia tuh.
kebaikannya. Wa in kana syarran falah. Kalau misalnya suudzon, jelek persangkaannya terhadap Allah Ta'ala, maka dia akan mendapatkan apa yang dia sangkakan. Begitu. Tapi kalau misalnya antum husnudzan sama Allah bahwa Allah Ta'ala pasti akan memberikan hidayah pada antum dengan membaca Al-Quran, maka segala gerakan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kadang-kadang ketika anak lagi mengalami kegalauan, kegamangan misalnya, atau antum bisa coba bukalah Al-Quran dengan acak. Bukalah Al-Quran dengan acak. Dan antum meyakini apa yang antum baca dari safhah tersebut, halaman tersebut, antum meyakini pasti ada jawabannya di situ. Ya, nangkap pasti ada jawabannya di situ. Jadi misalnya lagi bingung gitu, aduh, ada masalah gitu. Al-Quran, cek, baca di halaman sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan antum yakin dari awal pasti di halaman ini ada jawabannya terhadap permasalahan. Dan selalu ketemu jawabannya. Walaupun pertamanya samar, tapi lama-lama ketemu ada jawabannya. Baik jawabannya global atau rinci. Baik jawabannya global dalam Al-Quran, namun kemudian kita refleksikan ternyata bisa dirincikan jawabannya dari globalnya ini. Kita baca, kemudian misal apa yang kita inginkan, kita misalnya inginkan kesembuhan misalnya dari penyakit. Nggak tahan dengan penyakit ini terus menerus dan terhalang dari banyak kebaikan. Akhirnya, Bismillah, buka Al-Quran. Baca deh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca. Terus cari jawaban di satu halaman itu. Pasti ada. Pasti ada. Minimal jawaban misalnya, Wallahu ala kulli syai'in qadir. Terus antum refleksikan. Allah Maha mampu untuk segala sesuatu. Itu udah jawaban sebenarnya. Ya enggak? Udah jawaban. Tapi misalnya Anda buka juga nih di aplikasi. Sebaiknya sih jangan pakai aplikasi. Anda buka aja. Dah, gini. Dah, bismillah. Apa coba? Permasalahan kita apa ya? Permasalahan kita apa ya, kan? Enggak, coba permasalahan apa? Selain sakit. Apa masalah hidup selain sakit? Hah? Anak nakal. Baca. Nih ada surat Az-Zumar. Ayat 32. Halaman 462. Baca. Wa man azlamu mimman kadzdzaba 'ala Allah wa kadzdzaba bis-sidqi idz jaa'a. Ya terus di sini. Alaysallahu bikafin 'abdah. Bisa enggak itu menjadi jawaban? Bukankah Allah Ta'ala yang mencukupi hambanya? Pikirin tuh dari situ. Apa kaitannya alaysallahu bikafin 'abdah dengan bagaimana kita bersabar atau menanggulangi anak nakal? Kenakalan anak. Bukankah Allah Ta'ala yang menjadi yang cukup buat hambanya? Bisa enggak? Bisa, yakin bisa. Kalau antum husnudzan sama Allah Ta'ala pasti bisa. Kalau antum tadabbur. Apa di antara kecukupan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jadi, anak nakal atau kenakalan anak, apakah permanen atau temporary? Kalau antum husnudzan sama Allah, temporary. Nanti akan saleh insyaallah. Dan siapa yang mencukupi kesalehannya? Allah Ta'ala. Atau bisa dari sisi lain. Ketika antum sedih, dirundung kesedihan karena kenakalan anak antum, maka alaysallahu bikafin 'abdah, bukankah Allah Ta'ala telah mencukupi rahmatnya dan rizkinya dan kebaikannya buat antum? Itu satu sisi dalam hidup, yaitu kenakalan anak, satu sisi. Tapi sisi lain antum telah mendapatkan banyak kebaikan dari Allah Ta'ala dan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika antum menimbang sisi positif, kadang-kadang yang negatif ini menjadi kecil. Kemudian diteruskan, wa yukhawifunaka billadzina min dunih wa may yudlilillahu fama lahu min had. Siapa yang Allah Ta'ala sesatkan, maka enggak akan mendapatkan hidayah dari siapapun. Kemudian wa may yahdillahu fama lahu min mudil. Dan siapa yang Allah berhidayah, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Berarti anak nakal ini, kenakalan anak ini kan memang Allah takdirkan berarti. Jadi yang bisa mengubahnya hanya Allah Ta'ala. Kita berusaha sedikit
maka kesedihan terhadap kenakalan anak ini kok kita nggak bisa-bisa itu kesedihan terhadap kelemahan diri kita sendiri, maka udah Allah. Allah Ta'ala yang akan beri dia hidayah. Lihat, kalau kita menyerahkannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil ikhtiar, maka lebih tenang hati kita. Itu ketemu. Ya, dan seterusnya. Ya. Iya. Ya kan, ketemu kan jawabannya? Iya. Kalau buka halaman lain secara acak random, akan ketemu. Cuman apa? Karena kita nggak biasa tadabbur. Sisi tadaburnya kurang banget. Maka kita kadang kurang percaya kalau di setiap halaman tuh bisa kita ketemu jawaban untuk segala permasalahan hidup kita apapun itu. Ya begitu, ada jawabannya. Alhamdulillah. Kemudian ya ini dzalika hudallahi yahdi bihi man yasha wa may yudlilillahu fama lahu min had. Nah, itu di surat Az-Zumar juga itu. وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القرآن. Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang beriman atas ketidakkhusyuan mereka ketika menyimak Al-Qur'an. Wa hadzarahum min musyabahatil kuffar fi dzalik, dan menegur mereka, memberikan mereka peringatan akan penyerupaan orang-orang terhadap orang-orang kafir dalam hal tersebut. Di surat Al-Hadid ayat ke-16 Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amad Waqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Yaitu kata Allah Subhanahu wa taala yang maknanya alam yakni belum tiba, apakah belum tiba? Ana yakni al-an tiba waktunya. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk antakhsha'a qulubuhum, agar untuk kalbu mereka itu khusyuk karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wa ma nazala minal haqq. Kalau diterjemahkan dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Wala yakunu, nah ini dilarang untuk menyerupai mereka nih, menyerupai orang-orang ini. Wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Jangan seperti orang-orang sebelum mereka ahli kitab yang telah diberi Alkitab sebelumnya. Fatala alaihimul amad. Ya, kemudian mereka melalui masa yang begitu panjang. Faqasat qulubuhum, tapi kalbu mereka keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka menjadi orang yang fasik. Lihat di sini fatala alaihimul amad. Itu diberi masa dan periode yang panjang untuk hidup. Tapi dengan panjangnya hidup itu terjadi qasatul qalb. Maka apalah arti manusia panjang umur kalau kalbunya keras? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana qasatul qalb di sini? Yaitu mereka tidak mau khusyuk kalbunya karena Allah, dan tidak mau mematuhi peraturan yang benar dari wahyu. Wa katsirun minhum fasiqun. Qala hafizallah wa akhbara subhanahu 'anil Qur'ani annahu yazidul mu'minina imana idza qara'uhu wa tadabbaru ayatihi. Allah Ta'ala mengabarkan tentang Al-Qur'an, bahwasanya Al-Qur'an menambah untuk orang mukmin keimanan. Menambah keimanan orang mukmin jika mereka membacanya dan mentadabburi ayat-ayatnya. Faqala subhanahu, berkata Allah Ta'ala, Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang berimanlah yang jika disebutkan Allah untuk mereka, maka bergejolak kalbu mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanan mereka.
bertambah keimanan mereka. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ikhwan antum lihat, orang-orang beriman adalah yang memiliki 3 amalan qalbu ini. Ya. Memiliki 3 amalan qalbu. Tapi 3 amalan qalbu ini pasti tercermin di fisik. 3 amalan qalbu ini pasti tercermin di fisik. Pertama, idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jika disebutkan Allah Ta'ala padanya, maka kalbunya akan bergejolak. Taib. Orang kalau bergejolak kalbunya, bisakah dia menyembunyikannya di raut mukanya? Nggak bisa. Ketika antum senang bergejolak ya, karena mendapat gaji misalnya yang atau dinaikkan atau bonus dan seterusnya, surprising, itu nggak bisa antum menyembunyikan apa yang di kalbu antum dari gejolak hati. Itu pertama. Jadi orang beriman ketika diperdengarkan pada kalam Allah itu terlihat kok, di fisiknya terlihat. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala, bertambah iman mereka. Tercermin enggak di fisik? Tercermin. Ketika lagi bermaksiat, kemudian tiba-tiba baca Al-Quran, dibacakan pada Al-Quran, bertambah iman dia. Kalau bertambah iman dia, pasti yakin maksiat itu dia hentikan segera. Minimal malu. Dulu ada tayangan Ramadan namanya apa? Bom waktu lagi apa namanya? Mesin waktu, lorong waktu, ingat gak? Lorong waktu, Deddy Mizwar. Enggak tahu dah. Di bulan Ramadan biasa, lorong waktu. Hah? Enggak tahu. Ada scene, ini memang film sebenarnya, tapi enggak, ana maksudnya ini ada scenery yang orang awam pun, orang fasik pun tercermin di sini. Mereka kalau punya iman, mereka sungkan dengan Al-Qur'an. Jadi dalam scenery itu, ana masih ingat, ini di antara satu-satunya yang ana ingat dari tontonan itu. Ada bagusnya memang. Yaitu ketika ada yang ngejreng-ngejreng gitaran, preman atau warga sekitar. Di suatu pos ronda atau apa gitu. Kan berisik tuh. Maka tiba-tiba anak kecilnya itu, siapa anak nggak tahu namanya anak kecilnya, sengaja datang ke tempat mereka main gitar. Kemudian mereka membacakan Al-Quran. Mereka di sini maksudnya anak kecil ini membacakan Al-Quran tepat di samping orang yang main gitar. Maka akhirnya orang yang main gitar ini risih. Kemudian akhirnya berhenti main gitar. Kenapa begitu ya kawan? Karena masih ada iman di kalbunya. Gitu, masih ada iman di kalbunya. Akhirnya berhenti dari main gitar. Ini salah satu contoh aja. Di Masjid Silaturahim yang di Cilangkap itu. Seberangnya itu, seberang rawa itu kan perkampungan warga kampung Betawi. Dan mereka ashabud dangdut, ya. Mereka genrenya itu dangdut fanatik. Suatu ketika jam 9 nih kawan, jam 9 malam Ahad. Ada satu rumah yang tidak punya adab terhadap tetangga. Menyetel dangdut sangat keras. Sangat keras, soalnya itu rumah sendiri, rumah pribadi loh. Dan nggak kaya-kaya amat, bahkan miskin sebenarnya. Iya. Kotoran ayam bertebaran di mana-mana gitu kan. Tapi nyetel dangdut keras sehingga komplek ini mendengar tuh. Dan ada orang yang paling risih kedengaran ini. Karena memikirkan warga juga. Tapi kalau warganya suka dangdut ya mereka juga nggak apa protes gitu loh. Maka kemudian ana lapor ke marbot, ya marbotnya juga ya kebersihan juga karena dekat dengan rumah itu. Akhirnya ana setel Al-Quran Syekh Sudais di YouTube gitu kan. Dan dekatkan mikrofon masjid ke audio ini. Jadi langsung masjid itu tiba-tiba memancarkan suara surat Al-Baqarah gitu biar setannya hilang. Malam jam 9 itu, 9:30 bahkan. Ya, maka perlahan mulai lama-lama mulai
agak dikecilin itu orang itu. Ini ya. Suara dangdutnya agak dikecilin ini. Itu. Nah, ini orang masih ada apa? Ya, masih ada imannya lah, masih ada penghormatan terhadap Al-Qur'an ya. Ya. Tapi apakah zadatuhum imana? Ya, wallahu alam. Minimal mereka adalah penghormatan terhadap Al-Qur'an. Jadi amalan qalbu. Didengarkan Al-Qur'an, ada efek iman, pasti berefek juga ke amalan anggota tubuh seperti mengecilkan volume gitu. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Ini juga tercermin di anggota tubuh. Orang tawakal itu tercermin di anggota tubuh. Yaitu usaha dengan anggota tubuhnya, bukan dia atas nama tawakal dia kemudian diam menunggu hasil begitu saja. Enggak. Dia ikhtiar dengan cara yang syar'i. Wa akhbara an salihi ahli al-kitab anna al-Qur'ana idza tudiya 'alaihim yakhirruna lil adhqani sujada yabkuna wa yaziduhum khushu'an wa imanan wa taslima. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang saleh dari kalangan ahli kitab bahwasanya Al-Qur'an ketika dibacakan kepada mereka, kepada orang-orang saleh dari ahli kitab, maka mereka kemudian menyungkurkan jidat-jidat mereka untuk sujud mereka. Yabkun, mereka nangis dengan Al-Quran. Ini yang saleh dari Alkitab. Wa yazidum khushu'a wa imana wa taslima. Dan bertambah kekhusyuan, keimanan, dan juga penyerahan diri kepada Allah Ta'ala. Faqala subhanah, qul aminu bihi aw la tu'minu. Katakanlah, berimanlah kalian dengan Al-Quran atau tidak. Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Orang-orang yang diberi ilmu sebelumnya dari ahli kitab, jika dibacakan kepada mereka Al-Quran, maka mereka bersujud, bersimpuh. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina maf'ula. Mereka berkata subhanallah. Ya, dan mereka meyakini bahwasanya janji Allah itu pasti terjadi. Wa yakhiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a. Ya, mereka tersungkur, menangis, dan bertambah khusyuk. Wa akhbara subhanahu bi annahu law anzala al-Qur'ana al-Karima 'ala jabal la khasha'a wa tasadda'a min khasyatillah. Dan Allah mengabarkan bahwasanya kalau Al-Qur'an itu turun ke suatu gunung, maka pasti khusyuk dan akan terpecah-pecah disebabkan rasa takutnya gunung itu kepada Allah Ta'ala. Wa ja'ala hadha mathalan lin-nas yubayyinu lahum 'azamatal Qur'ani wa quwwata atharih. Dan ini Allah jadikan sebagai permisalan untuk manusia, untuk menjelaskan untuk manusia bahwasanya Al-Qur'an itu azim, akan keagungan Al-Qur'an dan kekuatan efek dari Al-Qur'an. Maka kalau antum merasa Al-Qur'an tidak berefek pada diri antum, baik ketika membacanya atau dibacakan kepada antum, maka coba kembalikan ke yang tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Oh, enggak ada wajilat qulubuhum. Oke, ya, berikutnya. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Kayaknya belum bertambah imannya. Oke, baru yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mungkin karena antum selama ini kurang tawakal kepada Allah, kurang menyerahkan perkara pada Allah, jadinya ketika dibacakan Al-Qur'an antum enggak ada apa-apa. Maka barang siapa yang mengandalkan dirinya dalam urusannya tanpa Allah Ta'ala, maka dia akan merasa kering ketika mendengarkan Al-Quran. Tetapi ketika dia bertawakal kepada Allah, berarti kan dia kan selalu menyambung diri kepada Allah dalam urusannya. Iya. Jangan cuma ketika kita keluar rumah, kita bilang Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Lafal, iya. Tapi secara qalbu ternyata enggak. Bisa jadi gitu. Maka ketika kita mendengar Al-Quran, karena kita bukan orang yang mutawakkil, akhirnya biasa aja mendengar Al-Quran. Bayangkan ketika jabal aja seperti itu, ya, bisa terpecah-pecah. Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kenapa terjadi kekhusyuan, ketundukan? Kenapa terjadi tasaddu', keterpecahan? Khasyatillah itu sebabnya. Sebabnya adalah khasyatillah. Maka khasyah kepada Allah Ta'ala dan tawakal kepada Allah Ta'ala ini akan terwujud
di penampakan fisik dan bagaimana sikapnya. Wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Udah berapa menit? Pak Putra. Hah? Baik, kita sampai sini aja dulu untuk fiqh al-adiyah wal adhkar. Kita lanjut insyaallah ke Sahih al-Bukhari. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.